Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Oke. Untuk pertemuan pertama di bab 1 ini, jadi materi kita itu sudah pindah ke bab 3. Kalau minggu lalu kita ulangan harian ya, minggu lalu. Halo? Iya, Pak. Jadi nanti kita akan ada remedial, bagian remedial yang tidak remedial tidak usah ikut kalau tidak mau ikut. Oke, jadi ini Nuriani dan Nur Hikmah ada gambar tidak yang kamu lihat? Ada, Pak, ada. Gambar apa itu? Gambar kucing, Pak, 2. Ya, gambar kucing 2 kamu melihatnya dan ada suara ketawamu yang saya lihat, dengar ya. Oke. Ada suara yang saya dengar. Nah, oke. Nuriani dibaca. Sini. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing dan saling berdekatan di depan ruang kelas. Akan tetapi, dengan dituliskan move on yang merupakan plesetan dari kata move on, maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut. Alih-alih menggunakan model 2 anak muda, misalnya fotografer yang membuat foto itu malah mengambil gambar 2 ekor kucing, sebuah kecerdasan menangkap momen. Cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat seperti pada gambar di atas juga berlaku dalam anekdot. Stop ya. Nah, sekarang di bab 1 ini pertemuan pertama kita belajar tentang anekdot. Ya. Apa itu? Jadi kita belajar tentang anekdot. Apa itu anekdot? Nah, itu kita akan bahas ya. Nah, tadi melihat kata gambar kucing ini terus ada kata move on. Ya, saya mendengar ada suara yang tertawa. Nah, salah satu tujuan anekdot adalah membuat kita terhibur sehingga kita tertawa. Itu salah satu tujuannya adalah hiburan. Jadi bab 3 ini menghibur kita. Kita tidak terganggu. Kita kebanyakan nanti ketawa, ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang observasi, eksposisi. Dan eksposisi pada pelajaran ini kita akan belajar menyampaikan ide bahkan kritik melalui anekdot. Apa itu anekdot? Oke, kita bahas dulu ya. Nah, ini ada gambar orang tertawa kamu lihat. Nah, teks anekdot adalah cerita singkat tapi lucu dan menarik. Nah, karena biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ini diambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Teks berisi cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang-orang yang terkenal. Oke, saya tanya, pernah nonton stand up comedy? Pernah. Ya, pernah. Pernah. Ya, salah satu tujuannya adalah tujuannya adalah membuat kita tertawa. Ada orang bercerita, ya, ceritanya itu ada isinya, ada maknanya sehingga membuat kita tertawa dan terkadang cerita itu berupa sebuah sindiran. Oke, kita lanjut dulu di buku. Nah, oke, Ince Nurhalisa, bisa dengar suara saya? Oke, tidak ada. Nur Hadijah? Halo Nur Hadijah. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa membaca mulai A? Bisa, Pak. Silahkan. A. Mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan
mampu 1. Mendata pokok-pokok isi anekdot. 2. Mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Oke, Salah satu cerita. saya yang lanjut ya, supaya tidak capek. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Rekaan itu rekayasa. Seringkali partisipan, pelaku cerita atau tokoh, tempat kejadian atau latar belakang, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang itu kita ada cerita lucu. Nah, cerita lucu ini dibagi dua. Ada cerita lucu namanya humor, ada juga cerita lucu yang namanya anekdot. Oke, kita lanjut dulu ke fungsi anekdot. Nah, fungsi anekdot atau cerita lucu anekdot ini ya sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan. Terkadang biasa kita jengkel atau tidak puas dengan seseorang, baik itu pemerintah. Biasanya itu dibawakan dalam stand up comedy, diceritakan bahwa si ini, si itu dalam cerita tersebut sehingga membuat penontonnya atau yang hadir itu tertawa. Untuk contohnya sebentar. Kemudian fungsi sekunder ya sebagai hiburan, sebagai analogi atau perumpamaan atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian. Kemudian apa tujuan anekdot? Menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran. Sindir. Ada yang tahu bahasa Bugisnya sindir? Oke, ada yang bisa jawab? Mas sindir-sindir, bukan. Itu masih sindir itu masih dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu sindiran? Coba ditanya dulu orang dekatnya apa bau? Singgung kapan Pak? Mas singgung itu masih bahasa Indonesia. Sindir juga masih bahasa Indonesia. Oke? Tanya dulu orang sekitarnya. Nanti, minggu depan saya beritahu. Membangkitkan tawa untuk menghibur yang hadir atau pembacanya, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Oke, ciri-ciri anekdot, cerita fiksi, nyata, atau percakapan singkat dengan gambar realistis sesuai dengan kenyataan. Bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan kadang konyol. Menyindir, ini ada lagi sindir. Menyindir secara tidak langsung. Misalnya, ada kau lewat di depanku. Saya sindir. Dalam bahasa Bugis ya. Pada bawi tajokan artis sehari ini. Nah, itu contoh menyindir. Tapi bukan di hadapannya, mungkin dari agak kejauhan. Ya. Kamu bilang ke teman, lihat Inca Nurhalisa jalan, membisik. Pada bawi tak artis, padahal itu kebalikannya. Pada bawi tak pana Iqbal Ramadan, misalnya. Di dalamnya terkandung tokoh, latar rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Oke, kita ke buku. Nah, ini ada contoh ya. Nah, judulnya dosen yang juga menjadi
jabat. Oke, saya anu dulu. Ada laki-laki sarkasi? Ada? Bisa dengar suara saya sarkasi? Sarkasi? Iya Pak, dengar Pak. Oke. Sarkasi yang membacakan, lihat ya. Sarkasi jadi Tono, kemudian Ansari. Ansari bisa dengar suara saya? Ansari. 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 Halo Ansari, menjadi ya. Sarkasi jadi Tono, Ansari jadi Udin. Dan Ansari bisa dengar suara saya? Oke, Ansarinya mungkin ketiduran ya. Oke. Sarkasi jadi Tono, saya jadi Udin. Oke, saya bacakan dulu pembuka prolognya. Judulnya, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, yaitu tempatnya atau lokasinya, pelakunya Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran. Siapa tadi Tono? Sarkasi ya? Iya Pak. Oke, silahkan. Saya Udin. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, udah tahu sebabnya. Tidak kelihatan Pak di bawahnya. Oke, saya lagi. Tono tadi ya. Ya Udin, saya lagi. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini sebuah cerita anekdot dalam bentuk percakapan. Pelakunya Todo, lokasinya di sebuah kampus. Ya. Nah, ada pesan sindiran yang ingin disampaikan di sini. Ini ada dosen, dia juga selain menjadi seorang dosen, dosen itu gurunya kalau kita kuliah ya, dosen. Selain menjadi dosen, dia juga menjadi seorang pejabat. Nah, pada saat dia mengajar, dia tidak mau meninggalkan tempatnya. Nah, diibaratkan seorang pejabat sudah selesai masa jabatannya, dia tidak mau tinggalkan. Makanya di sini pesannya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Makanya pada saat dia mengajar, dia tidak meninggalkan tempatnya. Jadi kalau ada seorang pejabat, ya, tidak mau lengser, sudah selesai masa jabatannya, tidak mau ditinggalkan, diibaratkan dosen, kalau mengajar, tidak mau meninggalkan kursinya. Jadi kursi itu diibaratkan sebuah jabatan. Jadi ada yang disindir di sini, yaitu kalau ada pejabat menduduki jabatan, tidak mau meninggalkan jabatannya, maka diibaratkan seorang dosen yang mengajar tidak meninggalkan tempatnya. Duduk saja terus. Nah, sekarang di sini cerita yang kedua. Cara keledai membaca buku, ya. Di sini ada pelakunya Raja ya, Timur Leng dengan Nasruddin. Jadi saya butuh dua orang lagi yang membaca. Ansari, bisa dengar suara saya? Oke, tidak ya. Rizka Amalia, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Kita Nur Hadijah bisa dengar suara saya? Nur Hadijah. Bisa Pak, bisa. Oke, jadi kita Rizka Amalia nyalakan mic-nya. Jadi di sini Rizka Amalia membaca paragraf 1, dilanjutkan dengan siapa tadi? Nur Hadijah Pak. Nur Hadijah. Jadi ganti-gantian. Paragraf 1 orang pertama dilanjutkan orang kedua. Kemudian orang pertama lagi, kemudian orang kedua lagi. Silahkan tadi yang bertindak sebagai orang pertama. Dimulai.
Cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerima dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjukkan ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya, terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin, namun ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Oke, tahu yang namanya keledai? Tahu. Ya, sejenis apa itu? Hewan. Ya, hewan. Fauna. Hewan yang mirip kuda, tapi kecil. Ya, jadi kalau mendengar kata keledai itu mirip kuda, cuma kudanya kecil, ya, keledai namanya, tapi bukan kuda. Saya yang baca ya. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Ya, jadi itu tadi keledai, dia hanya membuka-buka bukunya, tapi dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Kata tukas atau kata ya, Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, di sini sebenarnya menyindir. Nah, apa sindirannya? Misalnya, kalau kita pinjam buku di perpustakaan, terus kita tidak pernah mengerti isi buku yang kita pinjam, hanya dipinjam dibuka-buka saja, maka kita diibaratkan sebodoh keledai. Ya. Dipinjam saja itu buku, tidak pernah dibaca-baca, dibuka-buka saja, tidak pernah mengerti isinya, maka kita diibaratkan seekor keledai. Nah, ini contoh anekdot dalam bentuk wacana. Kalau yang tadi ini contoh satu dalam bentuk dialog atau percakapan. Nah, masalah yang dibahas tadi di anekdot pertama itu dosen yang merangkap jadi pejabat. Jadi ada selain menjadi dosen, dia juga menjadi pejabat. Di mana unsur humornya? Nah, kalimat penutup anekdot, mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya? Ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang. Apa kritiknya yang disampaikan? Adalah
para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti dengan pejabat yang baru. Nah, sekarang keledai ya, si keledai kita bahas dulu sebelum kita tutup. Ini tadi. Nah, ini keledai. Apa yang dibahas? Oh, ternyata kebiasaan ya, kebiasaan keledai. Itu keledai kalau sering dibiasakan, maka dia bisa lakukan apa yang kita ajarkan pada kebiasaan itu. Di mana unsur humornya? Seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Nah, ini. Kemudian, apa makna yang tersirat yang ini disampaikan? Bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Oke, saya perlihatkan dulu yang namanya keledai ya, supaya kamu mengerti. Gambar, saya tulis dulu keledai. Keledai, ini ya keledai. Nah, ini yang dimaksud dengan keledai. Nah, keledai ini tadi diajari membaca. Bagaimana caranya diajari membaca? Bukan diajari membaca, hanya diajari buka buku tanpa mengerti isinya. Gambarnya kelihatan tidak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, inilah yang dimaksud dengan keledai. Mirip kuda tapi dia agak kecil. Nah, lucu sih. Nih. Keledai. Kenapa keledai dijuluki hewan bodoh? Ya, nanti silahkan dibuka. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi, pertemuan ini pertemuan pertama membahas tentang apa itu anekdot. Nah, ada juga cerita lucu namanya humor. Contoh. Ya, contoh. Misalnya Sarkasi sahabat saya. Ansari adalah sahabat saya. Pas saya ketemu Ansari dengan Sarkasi, ya, saya bilang, Sarkasi, dari mana? Lama tak jumpi. Ya, seharusnya saya bilang lama tak jumpa, tapi karena saya ingin membuat Sarkasi dengan Ansari tertawa, maka saya plesetkan. Bilang lama tak jumpi. Nah, contohnya tadi di buku, pada saat kita buku tadi ini, kita buka bukunya, ya. Ini halaman pertama. Nah, di sini harusnya move on, ya. Tapi diplesetkan menjadi move on. Kenapa? Ya, diibaratkan ini adalah manusia berpacaran mungkin mau pindah ke lain hati, ditulis move on. Oh, ini ada apa ini? Sampai tadi ada temannya yang tertawa. Ini adalah tujuan dari anekdot, membuat kita tertawa. Minggu depan banyak cerita lucu lagi yang akan kita bahas. Jadi kalau ikut materi anekdot itu tidak rugi. Sebenarnya tidak rugi semua mata pelajaran, tapi ini kalau kamu sering nonton stand up comedy, ini akan lebih membuat kamu terhibur. Ya, banyak cerita lucu. Insya Allah minggu depan kita bahas lagi cerita anekdot yang lain ataupun humor yang lain. Oke, silahkan nyalakan kameranya kalau tidak ada yang ingin bertanya. Jadi kalau ikut materi ini insya Allah setiap pertemuannya kamu akan tertawa. Ya. Lama tak jumpi. Oke, Ansari, Nur Hikmawati Hasan. Ansari kayaknya tidur ini. Dari tadi saya berteriak, tak muncul-muncul. Nur Hikmawati Hasan, tolong dinyalakan kameranya. Ini Nur Hikmawati, tak muncul-muncul. Oke, tak apa-apalah. Oke, sudah saya absen. Jadi, hari ini kita ada remedial ulangan harian kedua ya.
Nanti kalau saya umumkan di grup WhatsApp, bisa mengikutinya di akunnya masing-masing. Dan saya mohon kekompakan yang selalu hadir di Zoom, tolong jangan sampai di sini, karena kelasmu adalah boleh dibilang kelas yang selalu banyak hadir. Tapi sebelumnya di awal-awal dulu sampai 20 orang, sekarang tinggal 9 orang. Saya harap yang 9 orang ini tetap bertahan di Zoom, ya. Ince Nurhalisa ada Ansari, Nur Hadijah. Yang sering hadir itu kayaknya Sarkasi ya, dengan Nur Kumawati Hasan, tapi hilang Nur Kumawati Hasan, ya. Dan saya harap yang lain tetap hadir mengikuti materi di bab ini, bab 3, yaitu tentang anekdot, karena kita akan berbicara tentang cerita-cerita lucu. Jangan sampai ketinggalan, ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada ya? Oke, tidak ada. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin, untuk pertemuan keberapa ini? Ada yang tahu? Ya, pertemuan pertama berapa? Ke-20. 20, 21. Pertemuan pertama bab 3 atau pertemuan ke-21 bab 3. Dari seluruh materi ini adalah pertemuan ke-21. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin, pertemuan ke-21 saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut ke grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.